Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kesulitan belajar sering kurang terdeteksi keberadaannya di sekolah umum. Mereka sering dianggap bodoh atau tidak sopan. Sebenarnya mereka mempunyai kemampuan intelektual rata-rata atau bahkan di atas rata-rata anak pada umumnya. Tetapi karena kurang tertangani dan terstimulasi, akhirnya kemampuan mereka tidak berkembang maksimal, bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu, saya, Fajriatul Hidayah, akan membahas bagaimana pemberdayaan keluarga dan pihak sekolah pada kasus Specific Learning Disorder atau kesulitan belajar spesifik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan pada program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Dr. Hamka dengan dosen Dr. Hajah Ihsanah El Kuluko, MPD. Kesulitan belajar spesifik, istilah umum untuk berbagai jenis kesulitan individu dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, bernalar, dan berhitung. Kondisi ini bukan karena kecacatan fisik atau mental, bukan juga karena pengaruh lingkungan, melainkan karena kesulitan individu itu sendiri dalam mempersepsi dan memproses objek yang diindrainya. Anak kesulitan belajar spesifik ini mengalami gangguan dalam persepsi baik visual, auditori, taktil maupun kinestetik. Mengalami gangguan juga dalam perilaku serta penyesuaian sosial dan emosional. Untuk itu, mereka harus mendapatkan intervensi berupa remedial, yaitu menyiapkan situasi belajar, menyediakan kesempatan berlatih, menyadari kekuatan dan kelemahan anak, dan juga bentuk akomodasi, yaitu menyiapkan situasi belajar, memberikan sarana yang mempermudah anak mengembangkan kemampuannya. Orang tua yang mendapat anak kesulitan belajar spesifik mempunyai berbagai macam reaksi. Yang pertama, mereka biasanya menolak atau tidak menerima kenyataan. Perilaku yang mereka tunjukkan, orang tua sering antara menyayangi atau membenci, menerima atau menolak. Sehingga dengan kondisi ini menghambat anak untuk menyesuaikan diri dengan kesulitannya dan menghambat anak berkomunikasi dengan keluarga sehingga menimbulkan rasa tidak aman pada anak. Yang kedua, orang tua memberikan kompensasi yang berlebihan. Orang tua kadang bersikap tidak realistik, kaku, dan keras, memberikan perlindungan yang berlebihan. Orang tua seperti ini biasanya memperlihatkan semangat yang berlebihan, memberikan latihan yang terus-menerus, dan mengharapkan anak menjadi superior. Anak menjadi frustasi pada akhirnya. Dan anak pun bisa menjadi cemas sehingga menghambat pencapaian prestasinya. Anak tidak mandiri dan tergantung kepada orang lain. Reaksi orang tua yang ketiga, mereka menerima atau memperlakukan anak sebagaimana adanya. Mereka lebih bersikap positif sehingga anak dapat berkembang dengan potensinya. Tahapan ini atau tahapan penerimaan orang ini bisa dilihat dari orang tua menyadari adanya masalah pada anak tersebut. Kemudian, orang tua berusaha mengenali masalah, kemudian mencari penyebabnya, dan akhirnya mencari penanganannya, dan yang terakhir menerima anak apa adanya. Jadi, jika kita mempunyai anak kesulitan belajar spesifik atau specific learning disorder, termasuk orang tua yang manakah kita? Berikut ini adalah indikator jika kita sebagai orang tua atau keluarga menerima secara positif keberadaan anak kesulitan belajar spesifik ini. 1. Kesiapan semua anggota keluarga menerima anak kesulitan belajar spesifik. Orang tua bisa mengkomunikasikan tentang anaknya tersebut kepada seluruh anggota keluarga dan bagaimana penyikapannya. 2. Orang tua mengajak anak melakukan aktivitas kehidupan yang normal seperti anak pada umumnya. Yang ketiga, orang tua berupaya mempertemukan anak dengan kebutuhannya. Pihak sekolah harus mengadakan
Pertemuan antara orang tua, guru, dan psikolog. Pertemuan ini harus dipandang sebagai wahana berbagai pengalaman dengan penanganan anak. Memberikan perhatian kepada permasalahan anak dan saat menyelenggarakan pertemuan hendaknya berusaha meyakinkan orang tua bahwa mereka akan diajak berkomunikasi dalam hubungan antar manusia, bukan hubungan dengan sistem yang impersonal. Guru memberikan perhatian kepada anak dan memberikan penghargaan kepada orang tua dan bukan menjadi pihak yang paling tahu. Membicarakan berbagai kesulitan dalam suasana yang tenang, sehingga para orang tua biasanya ingin memahami sifat masalah, karena itu data diagnostik dan penjelasan tentang pendekatan pembelajaran yang digunakan dijelaskan kepada orang tua. Kerjasama yang diharapkan dari orang tua yaitu 1. Melakukan pengamatan terhadap perilaku anak. Orang tua dapat dilatih untuk mengembangkan kemampuan observasi. Hasil pengamatan orang tua dapat dilaporkan kepada guru, konselor, psikolog, atau dokter. Hal yang perlu diobservasi adalah kemampuan anak bermain, kebiasaan-kebiasaannya, atau peristiwa yang ditakuti anak. Memperbaiki perilaku anak dengan cara mengubah kebiasaan anak yang kurang sopan atau buruk dan juga memberikan teladan kepada anak. Mengajar anak dalam bidang akademik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Menjalankan aktivitas yang disarankan oleh sekolah atau psikolog agar program pelatihan di rumah atau home programnya dapat berjalan dengan baik. Pelibatan dan pemberdayaan pihak sekolah. Melakukan konsultasi kolaboratif dengan prinsip 1. Tujuan utama. Keberadaan anak kesulitan belajar spesifik ini harus disadari oleh semua personel sekolah, karena jika personel sekolah bekerja dengan tujuan yang berbeda, maka akan menimbulkan konflik dan ketidakpuasan. Yang kedua, sekolah harus mempunyai komunikasi yang terbuka dan jelas. Sekolah harus bisa menyamakan persepsi dan juga menyediakan suatu kesempatan yang terjadwal untuk menjelaskan permasalahan. Yang ketiga, kejelasan tanggung jawab penanganan kebutuhan siswa. Jadi, di sini sekolah harus memberikan mandat kepada siapapun, kepada guru maupun psikolog, bagaimana dalam penanganan kebutuhan siswa ini. Kemudian, kepala sekolah atau sekolah bisa menanggulangi konflik internal maupun eksternal yang terjadi di sekolah dengan adanya siswa atau murid dengan kesulitan belajar spesifik ini. Sekolah juga bisa memberikan waktu dan fasilitas yang cukup dalam penanganan anak dengan kesulitan belajar spesifik. Berbagai aktivitas untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama bisa dilakukan, misalnya dengan pendidikan servis, yaitu in-service training, untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan. Yang kedua, demonstrasi, yaitu guru yang mempunyai pengalaman penanganan tentang anak kesulitan belajar spesifik atau SLD, mendemonstrasikan bahan, metode, strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah SLD. Yang ketiga, metode studi kasus. Diskusi yang mendalam tentang anak SLD melibatkan psikolog, guru, dan personel sekolah yang lain, sehingga diharapkan guru memahami proses asesmen, intervensi, dan aspek-aspek yang lain dari kesulitan belajar spesifik. Kemudian selanjutnya, pengalaman klinis. Keterlibatan atau kerjasama personel sekolah secara langsung dalam diagnosis dan pengajaran sangat diperlukan untuk bisa memaksimalkan kebutuhan yang diperlukan oleh seorang anak kesulitan belajar spesifik. Sekolah juga bisa mengundang pembicara tamu atau mengadakan seminar, yaitu menghadirkan pakar untuk memberikan ceramah di sekolah atau meminta guru untuk mengikuti seminar tentang kesulitan belajar spesifik. Sekolah juga harus memberikan laporan yang berkala, karena laporan yang berkala ini atau jurnal yang berkaitan dengan kesulitan belajar spesifik menjadi salah satu
bacaan yang disediakan di sekolah bagi para guru untuk meningkatkan sikap positif guru terhadap upaya penanggulangan kesulitan belajar spesifik. Terima kasih. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.